Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi mata kuliah statistik untuk teori peluang. Jadi sebelum kita mempelajari yang namanya peluang, kita harus memahami terlebih dahulu beberapa istilah-istilah yang seringkali akan muncul di dalam teori peluang. Ini adalah beberapa hal yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah eksperimen. Apa itu eksperimen? Eksperimen adalah aktivitas atau pengukuran atau observasi dari suatu fenomena, di mana hasil dari aktivitas atau pengukuran observasi itu berupa bervariasi, outputnya luarannya itu berbagai macam. Kemudian ada ruang sampel. Semua output yang mungkin dari suatu eksperimen, semua aktivitas, semua pengukuran observasi dari fenomena-fenomena yang kita lakukan itu kemudian menghasilkan sebuah output. Dari semua kumpulan output tadi itu yang dikatakan sebagai ruang sampel. Kemudian kejadian adalah kemungkinan output dari suatu eksperimen. Jadi satu atau lebih kemungkinan output dari suatu eksperimen, atau seringkali disebut sebagai bagian atau subset dari ruang sampel. Kemudian ada peluang atau probability. Ini menggambarkan peluang terjadinya suatu event. Nilai dari peluang atau probabilitas itu biasanya intervalnya itu antara 0 dan 1. Seandainya misalkan kita mempunyai peluang 0, itu artinya nanti kejadian atau event itu akan mustahil terjadi. Kalau peluang probabilitasnya itu 1, maka kejadian itu pasti akan terjadi, istilahnya satu. Kemudian dari kejadian-kejadian tadi ada beberapa hal yang harus kalian pahami. Atau kejadian atau event itu ada beberapa istilah yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah komplement, seluruh elemen dalam ruang sampel yang tidak termasuk dalam kejadian amatan. Artinya kejadian-kejadian yang kita amati di dalam eksperimen kita itu semua kumpulannya itu dikatakan sebagai ruang sampel. Di luar kejadian yang kita amati itu dikatakan sebagai komplement dari kejadian. Kemudian ada irisan. Irisan itu beberapa kejadian bisa dikatakan beririsan jika ada elemen yang sama antara kejadian satu dan kejadian yang kedua. Kemudian ada kejadian terpisah atau bebas, di mana kejadian-kejadian antara A dan B itu tidak ada elemen yang sama. Misalkan saya mempunyai kejadian A, kemudian kejadian B, kemudian kejadian C, ya. Antara kejadian A, kejadian B, kejadian C itu tidak ada kejadian yang sama. Itu dikatakan sebagai kejadian-kejadian yang bebas atau terpisah. Kemudian ada gabungan. Gabungan adalah kumpulan dari seluruh elemen-elemen atau kejadian-kejadian yang elemen-elemen dari beberapa kejadian. Saya mempunyai kejadian A, kemudian saya mempunyai kejadian B, saya mempunyai kejadian C, ya. Kemudian itu kita gabungkan menjadi satu. Nah, gabungan dari A, gabungan B, kemudian kita gabung dengan C, itu sebagai gabungan. Kemudian kalau kita ingin mempelajari yang namanya peluang, maka kita harus tahu yang namanya ruang sampel atau titik sampel itu. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya apa sih yang namanya ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan dari seluruh output dari eksperimen yang kita lakukan. Bagaimana cara menghitung titik sampel? Ada beberapa cara dalam menghitung titik sampel. Jadi ada hukum dasar yang harus kita berlaku di dalam mencari titik sampel. Yang pertama adalah gabungan dua atau lebih operasi yang sama dalam satu kejadian. Kita gabungkan dua atau lebih operasi yang sama di dalam kejadian. Kemudian ada nama gabungan dua atau lebih operasi yang berbeda dalam satu kejadian.
Kemudian ada gabungan dua atau lebih operasi, di mana operasi satu merupakan percabangan cara dari operasi yang lain. Kemudian dasar yang digunakan di dalam menghitung titik sampel adalah aturan perkalian. Jadi N1, N2, N3 sampai N3K ya. N1 itu jumlah cara pada operasi 1, jumlah cara pada operasi 2, jumlah cara pada operasi 3. Itu aturan perkalian. Selanjutnya yang dapat kita gunakan sebagai cara untuk menghitung titik sampel adalah permutasi. Yaitu permutasi ini adalah sebuah cara untuk menyusun dengan memperhatikan urutan atau penyusunan yang dapat dibentuk dari sebagian atau keseluruhan objek amatan. Kita bisa melakukan penyusunan dari objek-objek amatan kita itu dengan memperhatikan urutan yang ada. Permutasi n objek n itu kalian bisa perhatikan di sini. Nah, kalau kita mempunyai permutasi n objek, maka nilainya adalah n faktorial. Kalau misalkan permutasi n objek diambil jumlah r, jadi kita mempunyai n objek, kemudian kita ambil misalkan n-nya itu 10, kita ambil 2, itu artinya bahwasanya itu adalah 10 permutasi. Permutasi 10 diambil 2. Itu ini kita menggunakan rumus ini ya. Kemudian permutasi n objek disusun melingkar. Artinya kalau saya mempunyai 10 kursi kemudian kita susun melingkar, itu permutasinya gimana. Nah, itu nilainya adalah n-1 faktorial. Kemudian permutasi n objek dengan diantaranya ada yang berjenis sama ya. N1, N2, N3 itu adalah kumpulan-kumpulan dari objek-objek yang jenisnya sama, kemudian kita kumpulkan menjadi 1, N1, kemudian N2 jadi N2. Kalau kita mempunyai model seperti itu, maka rumus dasarnya adalah n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, n3 faktorial sampai n faktorial. Itu kalau permutasinya adalah permutasi dari beberapa objek yang mempunyai kesamaan. Cara untuk menghitung titik sampel adalah kita melakukan yang namanya pencatatan atau partisi. Jadi ketika kita melakukan partisi itu kita tidak memperhatikan yang namanya urutan dari n objek. Penempatan atau tanpa memperhatikan urutan n objek dalam R cell. Kita melakukan sebuah partisi. Syarat tidak ada irisan antara R cell, artinya kumpulan atau objek-objek R-nya tadi itu adalah ya, saling terpisah, tidak ada irisan sama sekali. Jadi gabungan R cell adalah total himpunan n objek kan. Kita benar-benar membagi menjadi beberapa bagian ya, dari kumpulan tadi itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Misalkan kita kasih nama N1, N2, N3. Nah, itu ketika kita melakukan partisi berapa jumlah titik sampelnya, nah, itu. Ini sama n faktorial dibagi n1 faktorial, n2 faktorial, nr faktorial, itu penyekatan atau partisi. Kemudian ini yang sering kali kita gunakan yaitu kombinasi, yaitu penyusunan R objek dari total n objek yang dapat dibentuk. Nah, ini kalau kombinasi itu tanpa memperhatikan urutan. Sekatan 2 sel 1 R, sel 2 N min R elemen. Itu sebenarnya itu kan kita menyekat menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian. Yang pertama adalah sekat 1 R elemennya tadi ya. Misalkan saya melakukan kombinasi 10, kita kombinasikan dengan 2. 2 itu kita sekat 2 tadi, kemudian yang 8, 10 dikurangi 2 itu sekat jam kedua. Rumus dasarnya itu sebenarnya menggunakan rumus dasar penyekatan atau partisi. Rumusnya kombinasi. N faktorial dibagi R faktorial, NR faktorial, itu kombinasi. Itu tadi adalah bagaimana kita atau kita bisa mendapatkan yang namanya titik sampel dari sebuah kejadian. Kemudian kita lanjutkan tentang probabilitas atau peluang dari suatu kejadian. Jadi, peluang kejadian A adalah total bobot titik sampel yang termasuk pada A. Nilai dari sebuah peluang, ada peluang ini ada peluang kejadian A ya. Itu adalah antara 0 sampai 1. Jika peluangnya kosong itu adalah
0. Peluang S semua sampel, artinya peluangnya semua itu satu. Jadi kalau peluang sampelnya 10 berarti peluang 10 itu 1. Ini ada beberapa rumus dasar ya. Kalau kita menggunakan peluang dari gabungan kejadian A1, kejadian A2, kejadian A3 sampai kita gabung menjadi N, maka peluang-peluang itu adalah total dari peluang A, peluang A1, peluang A2, peluang A3. Nah, itu kita jumlah semuanya, kita jumlah itu merupakan sebuah peluang gabungan dari beberapa kejadian. A kejadian R1 probabilitas. Kalau kita mempunyai sebuah kejadian A, kemudian kita juga mempunyai komplement dari kejadian A, maka peluang dari kejadian A kalau kita jumlahkan dengan peluang dari komplement dari kejadian A, itu pasti jumlahnya sama dengan 1. Karena apa? Karena A ini adalah A komplement itu adalah kejadian di luar amatan kita. Jadi kalau misalkan peluang A-nya adalah 0,6, maka peluang A komplementnya adalah 0,4, sehingga kalau kita jumlahkan itu hasilnya sama dengan 1. Misal kalau saya mempunyai sebuah peluang B A sama dengan 0, peluang kejadian B itu sama dengan 0, maka kejadian itu tidak akan mungkin terjadi. Kemudian kalau saya mempunyai sebuah peluang kejadian C, peluang kejadian C itu sama dengan 1, maka kejadian tersebut pasti akan terjadi. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya probabilitas atau peluang suatu kejadian? Ini ada rumus dasar atau klasik ya, rumus klasik dari cara mendapatkan nilai probabilitas atau peluang dari sebuah kejadian, yaitu P. Peluang kejadian A adalah jumlah elemen dalam kejadian A dibagi dengan jumlah elemen dalam ruang sampel. Jadi misalkan saya mempunyai kejadian 2, kemudian ruang sampelnya 10, peluang kejadian A tadi berapa? 2 dibagi 10, istilahnya seperti itu ya. Misal 1. Kemudian kalau kita menggunakan frekuensi relatif misalkan, jumlah percobaan yang terjadi dalam satu kejadian, jumlah total percobaan itu relatif kita menggunakan 1. Kemudian subjektif kepercayaan atau insting, probabilitas insting. Misalkan seperti ini, kemungkinan saya mendapatkan atau bisa mendapatkan rumah yang dijual itu dengan harga segini adalah, nah itu insting, karena kita sering kali melakukan pekerjaan tersebut, sehingga kita mempunyai sebuah insting kepercayaan tentang bagaimana kita menafsirkan harganya ini, kemungkinan ini, kemudian peluang untuk terjualnya itu berapa, peluang untuk terjualnya dengan harga segini itu berapa, itu insting tanpa satu. Karena apa? Karena sering kali kita melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Kita juga bisa menggunakan model seperti itu. Ada beberapa cara atau aturan-aturan yang bisa kita gunakan dalam perhitungan probabilitas. Yang pertama adalah aturan perjumlahan. Ini adalah kalau kita mempunyai sebuah irisan dari kejadian A dan kejadian B, kemudian di situ ada sebuah irisannya, maka ketika kita mencari peluang gabungan kejadian A dan kejadian B, itu nilai peluangnya itu adalah peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya. Jadi peluang A ditambah peluang B dikurangi irisannya, maka itu adalah peluang gabungan dari kejadian A dan kejadian B. Bagaimana kalau kejadiannya itu 3 misalkan? Peluang kejadian A digabung dengan kejadian B, kemudian kejadian, dan ketiga-tiganya itu beririsan. Maka nilai dari peluang gabungan dari ketiga tadi itu adalah peluang A ditambah peluang B ditambah peluang C dikurangi irisan A B dikurangi irisan A C dikurangi irisan B C ditambah dengan irisan ketiganya. Maka itu dikatakan sebagai peluang dari gabungan dari kejadian A, kejadian B, dan kejadian C. Hampir sama tadi ya. Ketika kita mempunyai peluang A ditambah dengan peluang A komplement, itu sama dengan peluang seluruh sampel. Nah, itu sama dengan peluang dari A digabung dengan A komplement. Sama istilahnya satu.
Bagaimana kalau kejadiannya itu adalah kejadian bebas? Kejadian bebas itu adalah kejadian yang tidak ada hubungannya antara kejadian satu dan kejadian dua, atau tidak ada elemen-elemen yang sama antara kejadian satu dan kejadian dua. Saya mempunyai kejadian A, saya mempunyai kejadian B, kemudian antara elemen-elemen yang ada di A dan B itu tidak ada hubungannya, tidak ada irisannya istilahnya. Kalau kita mempunyai kejadian-kejadian seperti itu, maka ketika kejadian-kejadian itu kita gabungkan menjadi satu, peluangnya bagaimana cara menghitung peluangnya? Kita tinggal menghitung saja ya. Kita masing-masing peluang kejadiannya itu kita jumlahkan, dan itu nanti pasti nilainya satu. Karena apa? Karena kejadian A1, A2, N itu adalah total dari sampel, nilainya satu. Selanjutnya adalah probabilitas dari kejadian-kejadian bersyarat. Nah, bagaimana kejadian yang dikatakan sebagai sebuah kejadian bersyarat itu? Kejadian bersyarat itu adalah kejadian yang dilakukan setelah kejadian kita lakukan. Nah, misalkan saya melakukan kejadian A, nah, kemudian saya melakukan kejadian B. Nah, kejadian B itu saya lakukan setelah saya melakukan kejadian A. Itu dikatakan sebagai kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat, misalkan peluang kejadian B terjadi setelah kejadian A itu adalah P, B, A. Nah, itu adalah peluang irisan dari A dengan B dibagi peluang A. Jadi peluang irisannya berapa, kemudian dibagi dengan peluang A, itu adalah peluang dari kejadian B. Kemudian probabilitas kejadian kalau independen bagaimana? Nah, kalau independen sama, independen. Jadi B kejadian B setelah A itu sama dengan peluangnya B, atau P A ke B A. Karena apa? Karena independen. Probabilitas kejadian independen terjadi bersama-sama. Misalkan ketika saya melakukan A, kemudian saya lakukan B, B itu kita lakukan secara bersama-sama. Itu katakan sebagai P, peluangnya itu adalah A irisan B, sama dengan PA, peluangnya A, kejadian A dikalikan kejadian B. Bagaimana kalau kejadian independen itu ada bermacam-macam kejadian, misalkan A1, A2, kemudian AN, itu dilakukan bersama-sama, probabilitasnya itu kita tinggal mengalihkan peluang A1 berapa, peluang A2 berapa, peluang AN-nya berapa. Kemudian itu tadi adalah aturan-aturan bagaimana kita bisa mencari yang namanya probabilitas. Kemudian aturan perkalian. Kalau misalkan saya mempunyai sebuah irisan antara A dan B, maka peluang A irisan B itu sama dengan peluang A dikalikan dengan peluang kejadian B setelah kejadian A. Nah, kalau saya mempunyai kartu, jumlah kartu itu kan 52 ya, kita ambil misalkan saya mengambil satu tanpa dikembalikan, maka kemudian ketika saya mengambil satu lagi, nah itu dikatakan sebagai kejadian B nya itu saya lakukan setelah saya melakukan kejadian A tanpa mengembalikan tadi yang jatuh. Sehingga kalau tadi ruang sampelnya adalah 52, maka kejadian B itu ruang sampelnya adalah 51. Kenapa? Karena sudah diambil tadi. Ketika kita melakukan kejadian A. Contoh. Nah, ini misalkan contoh soal ya. Misalkan A1, A2, B1, B2 masing-masing menyatakan kejadian bebas. Nah, kejadian bebas itu artinya kejadian yang dilakukan berbeda, tidak ada elemen-elemen yang sama istilahnya. Jumlah 7 muncul dalam lemparan 2 dadu pertama. Jumlah 7 muncul dalam lemparan 2 dadu kedua. Jumlah 11 muncul dalam lemparan 2 dadu pertama. Jumlah 11 muncul dalam lemparan 2 dadu kedua. Itu kejadian-kejadian. Saya mempunyai kejadian A1, A2, B1, B2. A1-nya tadi itu adalah 7 untuk lemparan 2 dadu pertama, kemudian A2-nya adalah 7 untuk lemparan dadu kedua, B1-nya itu 11 untuk lemparan 2 dadu pertama,
kemudian B2 nya adalah 11 untuk lemparan dadu kedua. Itu berapa yang satu? Kita bisa mencari untuk masing-masing masing-masing peluangnya. Nah, kita hitung mata yang ada di dadu tadi, yang kalau jumlahnya 7 itu ada berapa misalkan, yang 11 itu ada berapa misalnya, seperti itu ya. Maka kita mendapatkan yang namanya peluang A1 nya itu adalah 1/6, kemudian peluang B2 nya itu adalah 1/18, kemudian B1 nya ada 1/18, A2 nya adalah 1/6. Nah, kita kalau A1 irisan B2 ditambah ini irisan perkalian, maka nilainya adalah 1/54. Nah, ini contoh soal lagi. Misalkan saya mempunyai satu set kartu ya, yang berisi 52. A1 adalah kartu as berwarna merah, A2 kartu kedua dia adalah nilainya 10 atau jack ya, atau itu biasanya pakai gabungan. A3-nya adalah kartu ketiga lebih besar dari 3. Nah, itu kita cari. Ininya. Berapa jumlah A1-nya? A1-nya itu berapa, kemudian A2-nya itu berapa, A3-nya berapa. A1-nya misalkan ternyata A1 adalah kartu as berwarna merah. As berwarna merah itu kan hanya ada 2 ya. Ada 2 berarti di sini 2, 52 misalkan ya. Ketika saya mengambil A1 tidak dikembalikan, maka ruang sampel yang tadi itu 52, ketika kita melakukan kejadian A2 itu akan tinggal 51 ya. 51. Kemudian jumlah dari A2-nya itu, jumlah dari 10 itu ada 4, jacknya itu ada 4, berarti ada 8 ya. 8 ya. 8 kartu, kemudian ruang sampelnya tinggal 51. Kenapa? Karena sudah diambil pada kejadian A1. Nah, kemudian kita melakukan lagi kejadian ketiga yaitu A3. Kejadian A3 ini dilakukan setelah A2 dan A1. Maka ruang sampelnya itu tinggal 50. Kenapa? Karena sudah diambil pada A1, diambil pada A2. Tinggal 50. Kemudian kita tinggal mencari jumlah. Kartu ketiga lebih besar dari 3 sampai 7. Berapa jumlahnya 3 sampai 7 itu? Kalau 1 berarti ada 12. Kemudian ruang sampelnya itu 50. Itu adalah peluang dari kejadian A3. Ini kemudian kita mencari irisannya, karena yang ditanyakan adalah peluang irisan antara A1, A2 dan A3. Nah, itu kita tinggal mengalihkan P A1 dikalikan kejadian A2 dikalikan kejadian A3. Masing-masing peluangnya, kemudian kita ini adalah peluang dari tadi irisan dari A1, A2, A3. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh soal yang bisa kalian gunakan sebagai referensi. Nah, sekarang kalian coba untuk mengerjakan soal latihan nyatu ya. Ada 1, 2, 3, 4 soal. Silakan dicoba. Nanti ketika kalian kesulitan kita diskusikan. Nah, itu adalah materi yang bisa saya sampaikan untuk teori peluang. Sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan soal latihan ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.